Halo semua, pada hari ini kami akan menampilkan video pembuatan bulldozer hidrolik menggunakan stik es krim. Silahkan simak video selanjutnya. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, Mapel Fisika. Pada hari ini kami akan memulai praktek kami, yaitu membuat bulldozer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rebecca Yusyanti. Nama saya Muhammad Hamzah. Nama saya Afri Betio. Kami berasal dari kelas 11 MIPA 1. Silahkan simak videonya. Halo semua. Sebelum kita mengetahui cara pembuatan bulldozernya, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih fluida statis. Nah, fluida statis merujuk pada keadaan di mana fluida atau cairan berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Dalam kondisi ini, tidak ada perubahan dalam kecepatan atau arah aliran fluida. Meskipun fluida tersebut mungkin memiliki tekanan yang bervariasi di berbagai titik, tekanan ini tidak menyebabkan pergerakan atau aliran fluida. Dalam analisis fluida statis, hukum-hukum persamaan kontinuitas yang menjelaskan kekekalan massa dalam fluida dan hukum Pascal yang menggambarkan distribusi tekanan dalam fluida digunakan untuk memahami sifat-sifat fluida yang diam. Pemahaman tentang fluida statis penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam rekayasa hidrolik, ilmu kelautan, dan pemahaman dasar tentang tekanan dalam sistem tertutup. Yang kedua, kita perlu mengetahui apa sih hubungan fluida statis dengan hidrolik. Nah, fluida statis memiliki hubungan yang erat dengan bidang hidrolik, yang merupakan cabang dari ilmu rekayasa mekanika fluida yang berkaitan dengan penggunaan fluida, biasanya minyak, dan dalam merancang, mengontrol, dan menerapkan gerakan atau gaya pada suatu sistem. Berikut adalah beberapa hubungan antara fluida statis dan hidrolik. 1. Prinsip Pascal. Prinsip Pascal yang terkait dengan fluida statis menyatakan bahwa perubahan tekanan pada fluida yang tidak bergerak akan merambat secara seragam ke seluruh bagian fluida. Dalam hidrolik, prinsip ini digunakan untuk memanfaatkan tekanan fluida untuk menghasilkan gerakan atau gaya silinder. Hidrolik dan pompa hidrolik adalah contoh pemangkat hidrolik yang mengandalkan prinsip Pascal. 2. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh berat kolom fluida di atas suatu titik adalah konsep penting dalam hidrolik. Tekanan hidrostatis digunakan dalam sistem hidrolik untuk menghasilkan gaya yang diterapkan pada fluida. Hal ini memungkinkan penggunaan tekanan fluida untuk melakukan pekerjaan mekanis. 3. Keseimbangan fluida statis. Pemahaman tentang keseimbangan fluida statis membantu dalam desain dan analisis sistem hidrolik. Dalam kondisi statis, tekanan di dalam sistem hidrolik harus didistribusi secara seragam untuk memastikan bahwa tidak ada pergerakan yang tidak diinginkan. 4. Penerapan dalam sistem hidrolik. Konsep fluida statis diterapkan dalam desain katup, selang, silinder hidrolik, dan komponen hidrolik lainnya. Pemahaman tentang bagaimana tekanan dan fluida berlaku pada keadaan statis menjadi dasar untuk mengoptimalkan kinerja sistem hidrolik. Berlanjut, apa itu hidrolik dan bagaimana cara kerjanya? Hidrolik adalah sistem atau teknologi yang menggunakan cairan berbagai media untuk mentransmisikan tenaga dan menghasilkan gerakan mekanis. Fluida yang paling umum digunakan dalam sistem hidrolik adalah minyak, karena sifatnya yang incompressible, tahan panas, dan dapat mentransmisikan tekanan dengan baik. Sistem hidrolik biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin atau melakukan pekerjaan mekanis dengan menggunakan tekanan fluida.
Penerapan hidrolik dalam kehidupan sehari-harinya ada berbagai macam, contohnya yaitu bulldozer. Bulldozer adalah salah satu contoh penerapan hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Bulldozer adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut, menggali, dan meratakan tanah atau material lainnya. Sistem hidrolik digunakan secara ekstensif dalam bulldozer untuk memberikan kekuatan dan kontrol yang diperlukan. Beberapa komponen dan fungsi yang melibatkan hidrolik pada bulldozer antara lain: 1. Angkat dan turunkan blade. Blade pada bulldozer adalah bagian yang dapat diangkat dan diturunkan untuk mengatur tingkat tanah atau material yang diangkut. Sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan piston dan mengontrol pergerakan blade. 2. Memutar blade. Selain mengangkat dan menurunkan, blade juga dapat diputar. Hidrolik digunakan untuk menggerakkan mekanisme putar pada blade agar dapat diarahkan ke arah yang diinginkan. Penerapan hidrolik pada bulldozer memberikan beberapa keuntungan, seperti daya angkat yang besar, kontrol yang presisi, dan kemampuan untuk menyesuaikan tingkat tanah dengan mudah. Hal ini membuat bulldozer menjadi alat berat yang efisien dan handal dalam proyek konstruksi, pengembangan lahan, dan pekerjaan tanah lainnya. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan untuk membuat bulldozer. Pertama, alat yaitu gunting, lem tembak, bor, cutter, pulpen, kardus, dan penggaris. Dan untuk bahan yaitu stick es krim, selang, suntikan 5 mm, isi lem tembak, dan vernis. Selanjutnya, langkah-langkah membuat bulldozer. Pertama, menentukan konsep awal membuat bulldozer dan menentukan ukuran awal bulldozer. Kedua, menyusun stick, kemudian dilem dan tentukan garis yang ingin dipotong menggunakan pulpen. Ketiga, setelah garis ditentukan, kemudian potong menggunakan gunting. Keempat, setelah dipotong, bentuklah tiap sisi dengan ukuran yang berbeda. Kelima, setelah dipotong, sesuaikan ukuran seperti gambar pertama dan kedua. Keenam, gabungkan semua ukuran yang sudah dibuat menggunakan lem seperti gambar kedua. Dan untuk gambar bulldozer yang telah jadi dapat dilihat. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 FK Fisika. Pada hari ini kami akan mempelajari praktek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rebecca Yusianti dari kelas 11 MIPA 1. Dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembuatan rangkaian dasar pada bulldozer yang akan kami buat untuk proyek fisika. Dan proses pembuatannya adalah dalam tahap part 1. Berikut alat dan bahannya. 1. Titik.